Maroko, negara yang terletak di ujung barat Laut Afrika, cukup populer sebagai destinasi wisata yang penuh warna dan pesona budaya yang kaya dan pemandangan gurun yang menakjubkan. Tetapi di balik popularitasnya sebagai surga bagi wisatawan, terdapat banyak fakta menarik yang jarang diketahui orang luar. Negeri di Maghrib ini memiliki lapisan-lapisan sejarah, budaya, dan masyarakat yang membuatnya lebih dari sekedar tujuan liburan eksotis. Secara geografis, wilayah Maroko terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal, yang letaknya berada di ujung barat Laut Afrika, di ujung benua Eropa. Negara ini juga berseberangan dengan Spanyol, yang dipisahkan oleh Selat Gibraltar hanya berjarak 13 km. Maroko memiliki luas 446.550 km yang dihuni oleh 38 juta orang. Keseharian mereka menggunakan bahasa Arab dan bahasa Berber, bahkan bahasa Prancis juga banyak digunakan. Seperti yang kita tahu, Islam menjadi agama resmi dan mayoritas di Maroko. Komposisi Muslim di sana mencapai 99% dan sisanya pemeluk Kristen dan Yahudi. Yahudi merupakan minoritas yang cukup besar sampai pertengahan abad ke-20. Setelah berdirinya Israel dan dimulainya konflik Arab-Israel, banyak memutuskan untuk harus meninggalkan negara itu dan akhirnya berimigrasi ke Israel, Eropa, dan Amerika Selatan dan Amerika Utara. Negara dan ibu kota Rabat ini merupakan paduan antara budaya Arab, Eropa, dan Berber. Sedikit mundur ke belakang, Maroko sempat menjadi rebutan dari para penakluk atau penjajah dari bangsa Fenisia, Romawi kuno, Arab, dan Prancis. Alhasil, budaya di Maroko menyesuaikan diri terhadap budaya baru yang hadir di saat peristiwa tersebut. Seiring berjalannya waktu, Maroko menjelma menjadi negara kuat dengan budaya tradisional dan modern bisa berkembang berdampingan. Seluk-beluk kehidupan di sana berasal dari paduan elemen budaya. Mendengar negara Maroko, pasti kita akan mengingat suku Berber. Suku Berber telah menempati Afrika Utara sejak zaman prasejarah, jauh sebelum kedatangan orang Arab pada abad ke-7. Suku Berber merupakan bagian dari penduduk asli wilayah Maghrib, Afrika Utara, dan ras pribumi kuno yang jumlahnya sekitar 60% dari populasi penduduk Maroko. Sebelum masuknya Islam pada abad ke-7, suku Berber mempraktikkan berbagai agama, termasuk politeisme, animisme, dan beberapa di antaranya juga beralih ke agama Yahudi dan Kristen. Setelah penaklukan Arab, mayoritas suku Berber akhirnya memeluk agama Islam. Meskipun begitu, mereka tetap mempertahankan tradisi dan budaya asli mereka, yang kadang-kadang berpadu dengan praktik keagamaan Islam. Ras terbanyak kedua adalah bangsa Arab dan Afrika. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Maroko menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara dan simbol utama persatuan nasional. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, termasuk dalam hal militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan dua lembaga parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Sejak tahun 1993, Maroko mengikuti kebijakan privatisasi sektor ekonomi tertentu yang dulunya berada di tangan pemerintah. Kebijakan privatisasi ini merujuk pada proses di mana pemerintah memindahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan atau aset milik negara kepada sektor swasta. Sebelum privatisasi, banyak sektor ekonomi penting di Maroko, seperti energi, telekomunikasi, transportasi, dan perbankan, dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam kebijakan privatisasi ini, perusahaan-perusahaan tersebut dijual sebagian atau seluruhnya kepada pihak swasta dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Selain itu, negara yang dipimpin oleh Muhammad ke-6 ini telah menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi Afrika dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar berdasarkan PDB. Forum Ekonomi Dunia menempatkan Maroko sebagai ekonomi paling kompetitif pertama di Afrika Utara yang punya daya saing ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di wilayah Afrika Utara, seperti Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir. Ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan, yang didasarkan pada prinsip pasar bebas.
di mana keputusan ekonomi terutama ditentukan oleh kekuatan penawaran produksi barang atau jasa dan permintaan konsumen untuk membeli barang atau jasa tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Di sektor jasa sendiri berhasil menyumbang lebih dari setengah dari PDB, yang termasuk industri yang terdiri dari pertambangan, konstruksi, dan manufaktur. Meskipun kemajuan teknologinya tak bisa dibendung, bagaimanapun Maroko masih tetap tergantung pada sektor pertanian yang menyumbang sekitar 14% dari PDB, yang memperkerjakan 40 hingga 45% dari populasi Maroko. Gandum, buah zaitun, buah-buahan, dan sayuran menjadi produk andalan yang diekspor ke Eropa dan negara-negara lain. Selain itu, Maroko adalah salah satu produsen dan pengekspor fosfat terbesar di dunia yang digunakan sebagai bahan dasar pupuk. Namun sektor pertanian di Maroko sangat bergantung pada kondisi cuaca, terutama curah hujan, karena sebagian besar lahan pertanian tidak menggunakan sistem irigasi modern. Walaupun Maroko mengalami pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan tetap menjadi masalah besar, terutama di daerah pedesaan. Di kota-kota besar seperti Casablanca dan Marrakech, terdapat kesenjangan yang mencolok antara golongan kaya dan miskin. Banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka harus mati-matian berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, air bersih, dan akses ke pelayanan kesehatan. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi akar dari kemiskinan. Fenomena ini juga terjadi di kalangan pemuda. Banyak anak muda yang terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah tanpa jaminan sosial atau pelindungan tenaga kerja yang memadai. Beberapa laporan juga menyebutkan adanya pekerja anak dan eksploitasi buruh di sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan tekstil. Dilansir dari ekoi.net, diperkirakan 2% anak di bawah umur Maroko dari usia 7 dan 17 tahun aktif secara ekonomi, dengan lebih banyak anak bekerja di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Mereka yang aktif secara ekonomi ini, setengah dari mereka punya pekerjaan yang berbahaya. 80% korban pekerja anak adalah laki-laki di bawah umur berasal dari daerah pedesaan. Gadis-gadis pedesaan Maroko, beberapa berusia 8 tahun, direkrut untuk pekerjaan rumah tangga di perkotaan yang disebut petites bonnes. Ironisnya, beberapa dari gadis-gadis ini menjadi sasaran kekerasan fisik dan verbal, jam kerja yang berlebihan, penyitaan dokumen identitas, dan penolakan akses ke kesempatan pendidikan oleh majikan mereka. Selain itu, eksploitasi dalam pekerjaan rumah tangga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan seks anak di Maroko. Membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan seks anak di Maroko dan di tempat lain seperti Spanyol dan Teluk Persia. Meskipun dipenuhi dengan wisata gurun yang memukau, ternyata wisata hewan ilegal juga marak di Maroko. Di beberapa daerah, wisata ini melibatkan penyalahgunaan hewan untuk hiburan turis, di mana praktik-praktik tersebut seringkali melanggar hak-hak hewan dan etika konservasi. Di Marrakech dan kawasan gurun, unta dan kuda sering digunakan untuk wisata. Wisatawan dapat menyewa unta atau kuda untuk perjalanan singkat atau tur panjang, terutama di area seperti Sahara atau pasar-pasar terkenal. Sayangnya, kondisi hewan-hewan ini sering kali buruk. Mereka mungkin dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrim tanpa istirahat atau air dan makanan yang cukup, dan perawatan medisnya sering diabaikan. Monyet berbari juga jadi spesies yang terancam punah dan asli dari pegunungan Atlas di Maroko. Di banyak tempat wisata, terutama di kota-kota seperti Marrakech dan Fes, turis sering ditawarkan kesempatan untuk berfoto dengan monyet berbari yang dirantai atau dikurung. Monyet ini biasanya diambil dari alam liar dan dilatih secara kasar agar patuh. Selain monyet, hewan-hewan liar lainnya juga diperdagangkan secara ilegal di Maroko. Beberapa pasar atau souk di Maroko secara terbuka menjual hewan-hewan langka, termasuk burung eksotis, reptil, dan hewan kecil lainnya yang sering diambil dari habitat alamnya. Perdagangan ini ilegal dan merusak populasi satwa liar, terutama bagi spesies yang terancam punah. Para pawang ular seringkali memperlakukan hewan-hewan ini dengan cara yang tidak manusiawi, seperti mencabut taring ular atau memberikan racun untuk mengurangi resiko pada pengunjung.
Meskipun atraksi ini menarik bagi turis, di balik layar terdapat praktik yang kejam dan melanggar etika konservasi satwa.